Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ya tulab. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillah bi khair. Ibu berharap kalian semua dapat mengikuti pembelajaran ini dengan lancar. Stay healthy ya, tetap di rumah saja sampai kondisi ini benar-benar kondusif. Hayya bina nabtadi hadza dars bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pada pembelajaran bahasa Arab peminatan keagamaan kita dapat berjumpa lagi dengan kelas 11 agama. Bahasa Arab peminatan. Materi hari ini adalah mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Apa itu khobar? Hari ini kita akan melajarinya. Akan tetapi lebih khusus lagi yaitu khobar muqaddam. Khobarnya yang ada di depan. Nah, sebelumnya al-mubtada wal khobar. Mubtada dan khobar. Contoh, kita lihat contoh ini ya. Sebentar. Al-masjidu wasi'un. Al-masjidu wasi'un. Al-masjidani wasi'ani. Al-masajidu wasi'atun. Al-ulama'u salihuna. Ad-dinu al-haqqul islam. Apa itu mubtada? Ayo diingat-ingat kembali di kelas 10 kita semua sudah mempelajari tentang mubtada dan khobar. Dan ini kita akan melajari nanti khobar muqaddam, yaitu khobar yang ada di depan. Ma makna mubtada? Mubtada di sini dijelaskan mubtada adalah isim ma'rifat beralif lam. Ma'rifat itu berarti khusus. Kalau kata benda dalam bahasa Arab yang khusus itu yang ma'rifat itu ditandai alif lam kecuali nama orang, yaitu dalam masuk isim alam. Nah, yang beralif lam idhofah, dhamir dan isim alam yang diterangkan oleh kata setelahnya dibaca rofa atau dhamma ini kalau mufrad. Jadi di sini mubtada itu pasti khusus atau ma'rifat ditandai dengan alif lam. Kecuali untuk nama orang, kalau nama orang tanpa alif lam. Nah, kemudian setelah mubtada itu namanya khobar. Ma makna khobar? Khobar adalah kata atau kalimat yang menerangkan mubtada, bisa nakiroh, bisa ma'rifat, dibaca rofa atau dhamma. Khobar selalu sesuai dengan mubtada dalam hal jumlah, mufrad, musanna dan jamak, dan dalam hal jenis mudzakkar dan muannas. Jika mubtada berupa jamak tak berakal, maka khobar berbentuk mufrad muannas. Nah, ini contohnya ini adalah mubtadanya al-masjidu, al-masjidani, al-masajidu, al-ulama'u, ad-dinul haqq. Nah, khobarnya itu wasi'un. Kalau khobar itu bersifat nakiroh. Kebalikan dari ma'rifat adalah nakiroh. Ma'rifat itu khusus, nakiroh itu umum. Selanjutnya, nah, anwa'ul khobar. Anwa'ul khobar, macam-macam khobar. Karena pada bab ini kita akan mempelajari khobar muqaddam, maka kita mempelajari macam-macam dari khobar. Khobar terdiri dari yaitu khobar mufrad, khobar jumlah ismiyah, khobar syibhul jumlah, dan khobar jumlah fi'liyah. Yang pertama khobar mufrad, contohnya at-talibu najihun. At-talibu najihun. Di sini adalah khobarnya mufrad yaitu najih. Khobarnya najih.
isim nakiroh karena tiada al. Nah, kalau umum itu atau nakiroh, ciri-cirinya adalah tidak ada alif lam atau al. Hanya satu kalimat kecuali idhofah berada selepas mubtada atau isim yang di awal ayat. Nah ini at-thalibu najih. Kemudian yang kedua, khobar jumlah ismiyah. Ciri-cirinya khobar itu, ini contohnya ini, at-thalibu abuhu muallimun. At-thalibu abuhu muallimun. Di sini khobarnya adalah abuhu muallimun. Terdapat isim bersama dhamir. Nah, isim bersama dhamir. Ini abuhu. Ini kan isimnya adalah abu, dhamirnya adalah hu. Abuhu muallimun. Khobar termasuk isim selepasnya. Kemudian yang ketiga adalah khobar syibhul jumlah. Ciri-cirinya, contohnya ini, at-talibu fil fasli. Khobarnya itu adalah fil fasli. Khobar syibhul jumlah itu ma makna syibhul jumlah? Syibhul jumlah adalah yang menyerupai kalimat. Yang menyerupai kalimat itu apa maksudnya? Nah ini fil fasli. Fil fasli itu kan di kelas. Seorang siswa di kelas. Di kelas itu kan menyerupai kalimat. Ada dua ini, fil fasli. Nah, khobar terdiri daripada huruf jar atau dhorof. Ayo diingat-ingat lagi huruf jar itu apa saja. Ada min, ada ila, ada an, dan lain sebagainya. Dhorof, amama, waro'a, haula, dan lain sebagainya. Isim selepas huruf jar atau dhorof juga khobar. Kemudian yang terakhir adalah khobar jumlah fi'liyah. Contohnya at-talibu yaqra'ul kitab. Ciri-cirinya ini, khobarnya adalah yaqra'u. Nah, jumlah fi'liyah itu artinya apa? Jumlah itu kalimat yang berupa fi'il atau kata kerja, jumlah fi'liyah. Kalimat yang didahului dengan kata kerja. Kalau tadi jumlah ismiyah, kalimat yang didahului oleh isim. Karena khobar ini setelah mubtada, maka ya ini walaupun terlihat di tengah, tapi ini namanya khobar jumlah fi'liyah. Khobarnya berupa kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Nah, kemudian khobar muqaddam itu apa sih? Nah, khobar muqaddam adalah khobar yang didahulukan. Biasanya itu termasuk dalam khobar syibhu jumlah. Di awal kalimat itu yaitu didahului oleh huruf jar atau dhorof. Nah, khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Ya, khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Pada dasarnya setiap mubtada terletak di awal kalimat atau jumlah. Ingat ya, jumlah itu artinya kalimat kalau dalam bahasa Arab. Sedangkan kalimah artinya kata. Akan tetapi ada kalanya khobar diletakkan sebelum mubtada, yaitu disebut khobar muqaddam. Apa? Khobar muqaddam. Dan mubtada yang diakhirkan sesudah khobar itu disebut mubtada muakhar. Ada beberapa khobar muqaddam. Yang pertama, khobar boleh didahulukan sebelum mubtada jika mubtadanya berupa isim ma'rifat, sedangkan khobarnya berupa syibhul jumlah. Contoh ini, Al-Qur'anu alal maktabi. Al-Qur'an di atas meja. Alal maktabi Al-Qur'anu. Di atas meja ada Al-Qur'an. Contohnya lagi, al-misbahu fauqas saqfi. Lampu ada di atas langit-langit. Fauqas saqfi al-misbahu. Di atas langit-langit ada lampu. Kemudian yang ketiga, al-kitabu fil haqibati. Kitab ada di dalam tas. Fil haqibati al-kitabu. Mohon maaf ini tulisannya terpisah. Di dalam tas ada kitab. Kemudian yang kedua, khobar harus didahulukan sebelum mubtada dengan syarat sebagai berikut. Mubtada berupa isim nakiroh, sedangkan khobarnya berupa syibhul jumlah. Contohnya ini,
Fil hizanati libasun. Kalau tadi itu mubtada'nya yang ada alif lamnya atau ma'rifat. Sedangkan yang ini syarat yang kedua adalah boleh khobar itu di depan, sedangkan mubtada'nya itu bersifat nakiroh. Nakiroh itu bersifat umum, berarti tanpa alif lam. Contohnya ini fil hizanati libasun. Tadinya kan al-libasu fil hizanati, baju di dalam lemari. Sedangkan kalau khobar muqaddam itu fil hizanati libasun, di dalam lemari ada pakaian. Ing sayyarotun. Nah, sayyarotun ini isim tapi isim nakiroh karena tidak ada alif lamnya. Untuk yang kedua, syarat yang kedua ini, khobar berupa kata tanya atau ismul istifham. Matal imtihan, kapan latihan? Kaifal qiraah, bagaimana membaca? Aina kitabuk, di mana kitabmu? Nah, pertanyaan ini namanya khobar muqaddam dan mubtada' muakhar. Kemudian al-mubtada'u wal khobar fi'il mudhari' lil mufrad. Mubtada' adalah isim kata yang terletak di awal kalimat atau jumlah dan berfungsi sebagai subjek. Adapun khobar adalah isim yang terletak sesudah mubtada serta menyempurnakan pengertian kalimat atau berfungsi sebagai predikat. Dalam bab ini akan dibahas struktur kalimat mubtada khobar dengan khobar yang terdiri dari fi'il mudhari' mufrad. Khobar yang terdiri dari fi'il mudhari' mufrad merupakan khobar jumlah fi'liyah. Fi'il mudhari' mufrad adalah fi'il mudhari' dengan fa'il dhamir mustatir yang takdirnya adalah dhamir mufrad, yaitu ini huwa, hiya, anta, anti, anna, nahnu. Contohnya ini, anamu ala sariri. Anamu ala sariri, saya tidur di atas kasur. Nahnu naqra'ul Qur'an, kita membaca Al-Qur'an. Hiya tadbahu fil matbah, dia sedang memasak di dapur. Demikianlah penjelasan dari Ibu Intan. Sekarang tadribat, ubahlah menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Ada 10 nomor. Ayo kita mencoba latihan. Kalau ini tadi mubtada'nya masih ma'rifat. Nah, diubahnya ayo bagaimana? Al-khadimu fil matbahi. Contoh ini satu ya. Pelayan itu di dapur. Nah, kalau yang khobar muqaddam bagaimana? Silakan diperhatikan dan ditulis di buku ya untuk tugas ini. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan sesuai teknis yang ada. Haya bina nahtatim hadatar bikiraatil hamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.